Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitriana. Saya perwakilan dari kelompok B mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Kami dari kelompok B yaitu beranggotakan saya sendiri Ade Fitriana, yang kedua yaitu Amelia Resti, yang ketiga Rizky Kurniawan, dan yang keempat yaitu Yulina Raditya. Pada kelompok B ini kami dan saya sendiri sini akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai perkembangan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pada yang pertama yaitu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu berasal dari kata khulafah dan ar-rasyid. Kata khulafah adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah kata khalifah yang berarti pengganti, pemimpin atau penguasa. Adapun ar-rasyid adalah bentuk jamak juga, yaitu bentuk tunggalnya adalah ar-rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Sedangkan menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai arti Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah pemimpin-pemimpin umat yang pemimpin-pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka bertugas melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu menjunjung tinggi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula beberapa sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan Khulafah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Tim bin Mayrah at-Tamimi. Nah, gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah karena ia orang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar Asy-Syiddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ketika banyak orang yang sulit atau bahkan tidak percaya akan kejadian Isra Mi'raj. Justru Abu Bakarlah yang tidak meragukan kebenaran peristiwa tersebut. Nah, terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah menunjukkan kesadaran yang baik bagi umat Islam pada waktu itu. Ini juga menunjukkan bahwa mereka itu bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Abu Bakar disebut sebagai khalifah Rasulullah, yang berarti pengganti Rasulullah. Nah, selama menjadi kepala negara, Abu Bakar itu telah melakukan beberapa kebijakan yang dinilai cukup penting. Nah, yang pertama yaitu pada bidang keagamaan. Pada bidang keagamaan, kebijakan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran yang semula merupakan usulan dari Umar bin Khattab. Dan yang kedua yaitu pada bidang non-agama. Nah, misalnya dalam bidang perekonomian, Abu Bakar itu membuat semacam lembaga keuangan, ya. Nah, pembentukan lembaga ini tuh merupakan salah satu pencapaian yang paling penting dari Khalifah Abu Bakar pada saat itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu berasal dari suku Bani Adi, ya, salah satu cabang suku Quraisy. Ibunya bernama Hantamah, merupakan putri Hasim bin Mughirah dari klan Bani Mahmud. Bani Mahmud adalah cabang lain dari suku Quraisy, dari sekutu dari Bani Umayyah di zaman jahiliyah. Nah, ketika Umar terpilih menjadi khalifah,
irama peperangan itu semakin meningkat ya. Kaum muslimin itu berperang di dua medan, yaitu Syria dan Irak. Nah, pada tahun 635 Masehi, dua kota tersebut itu jatuh ke tangan Islam. Dengan memakai Suriah sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, pada perkembangan yang ada pada masa Khulafaah Umar itu ada sekitar 7 perkembangan yang ada pada masa Khalifah Umar. Yang pertama yaitu pemberlakuan ijtihad. Yang kedua, menghapus zakat daripada mualaf. Yang ketiga, menghapus hukum mut'ah. Yang keempat, yaitu lahirnya ilmu qiraat. Nah, dan selanjutnya yaitu penyebaran ilmu hadis. Dan yang keenam yaitu menempa mata uang. Dan yang terakhir yaitu menciptakan tahun Hijriyah. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya selaku perwakilan dari kelompok B. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.